Halo semuanya, ketemu lagi di channel Nonton Buku. Kali ini saya akan jelaskan isi dari satu buku yang lagi ngetren saat ini. Buku yang mungkin bisa berguna buat kamu yang lagi galau tentang masa depan. Judul bukunya, Jika Kita Tak Pernah Jadi Apa-Apa, karya Alfi Syahrin. Buku ini menggambarkan kondisi di mana kadang-kadang realita yang terjadi itu nggak sesuai dengan ekspektasi kita. Dalam kondisi itu, kita harus terus bergerak dan terus maju. Buku ini melihat dari sudut pandang seseorang yang menghadapi kondisi-kondisi itu, yang mana itu adalah penulis buku ini. Buku ini bisa jadi obat penenang buat kita yang lagi galau dan merasa masalah kita sangat berat. Isinya terdiri dari beberapa cerita-cerita pendek yang ringan untuk dibaca dan sangat relevan dengan kehidupan kita sehari-hari. Dan di sini saya hanya akan bahas beberapa cerita secara besaran aja ya. Cerita pertama adalah terkait standar kesuksesan. Kadang kita dengar dari orang-orang, kalau kamu mau sukses mending jadi dokter aja. Selain bisa nolong orang, penghasilannya juga lumayan besar. Ada yang bilang mending jadi PNS aja, aman sampai pensiun. Ada juga yang bilang lebih enak jadi pengusaha, kamu jadi punya banyak waktu dan penghasilan yang sangat besar. Tapi pernah nggak sih kita mikir lagi apa itu arti kesuksesan bagi kita sendiri? Apakah saat kita memiliki profesi yang dianggap orang-orang sukses, itu berarti kita sudah sukses? Apakah kalau kita punya banyak uang, kita sudah dianggap sukses? Itu hanyalah standar-standar yang dibuat oleh lingkungan. Tapi standar sukses bagi setiap individu mungkin berbeda. Cerita berikutnya adalah tentang seseorang yang gagal mencapai harapannya untuk masuk ke universitas negeri. Udah 2 kali nyoba, masih aja gagal. Akhirnya dia masuk ke universitas swasta dan menjalaninya dengan sungguh-sungguh. Setelah menjalaninya dengan sungguh-sungguh, ternyata mulai terlihat jalan di depan yang lebih cerah. Dia bisa menggapai mimpi-mimpinya melalui jalur ini dan merasa bahagia. Dari sini barulah kita sadar bahwa Tuhan sudah memiliki rencana terbaik untuk seseorang. Jadi, semua kejadian pasti ada hikmahnya. Cerita berikutnya yang digambarkan dalam buku ini adalah kondisi saat realita nggak sesuai dengan ekspektasi kita. Di sini digambarkan dengan dunia kuliah. Pasti sangat banyak mahasiswa yang ngerasa salah jurusan. Pindah ke jurusan yang lain, masih aja ngerasa salah. Pindah lagi, masih aja ngerasa salah. Pindah-pindah gitu mungkin bisa aja dilakukan oleh orang yang punya dukungan finansial cukup kuat atau otak yang mumpuni. Tapi nggak semua orang seberuntung itu. Jadi, tekuni aja apa yang ada di depan kamu, anggap itu sebagai tantangan dan hadapi tantangan itu. Tapi jangan juga kamu ninggalin bidang-bidang yang bikin kamu bahagia. Kita nggak pernah tahu kesuksesan itu akan datang dari mana. Mungkin dari bidang kuliah kamu, atau dari bidang yang justru nggak ada hubungannya sama sekali sama kuliah kamu. Yang penting, syukuri aja apa yang udah ada dan tekuni itu. Percayalah, semua udah ada yang ngatur. Berikutnya adalah cerita mengenai anggapan seseorang terkait hidup orang lain. Seringkali kita melihat bahwa kehidupan orang lain jauh lebih baik dari kehidupan kita. Tapi jangan salah, banyak orang lain pun menganggap hidup kita lebih baik dari kehidupan mereka. Jadi kita saling sangka. Dan benar kata pepatah bahwa rumput tetangga selalu lebih hijau. Misalnya saat kita masih sekolah SMA dulu, kita sering ngerasa bosen dengan pelajaran dan kita pengen cepet-cepet kuliah dengan anggapan bahwa kuliah lebih bebas. Kalaupun banyak tugas, ya kita ngerjain tugas di bidang yang kita seneng. Tapi ternyata hidup tidak seindah itu. Saat kita kuliah, tugasnya numpuk. Teman-teman pun berangsur jalan masing-masing karena mereka juga udah punya kesibukan sendiri-sendiri. Belum lagi kalau kita nganggap kalau kita salah jurusan, pasti berat ngadepin itu. Kalau udah kondisi kayak gitu, rasanya kita pengen cepet-cepet lulus aja. Setelah lulus, nggak seindah itu juga. Ternyata susah cari kerja. Jadi pengusaha juga nggak semudah quote motivasi yang sering kita dengar. Begitu udah dapat kerja, selalu dikejar deadline. Nganggep gaji nggak sesuai dengan pengorbanan yang kita keluarkan. Terus aja gitu sampai nggak ada habis-habisnya. Sampai mungkin suatu saat kita akan nganggep bahwa lebih enak mati aja. Tapi belum tentu seindah itu juga kan? Siapa yang tahu kehidupan setelah mati seperti apa? Cerita berikutnya membahas apakah kuliah itu penting? Kita lihat orang-orang sukses di luar sana kayak pendiri Facebook, Microsoft, Apple, dan lain-lain merupakan orang-orang yang DO dari kuliahnya. Iya sih, tapi itu hanya segelintir orang aja.
Dan meskipun mereka DO, mereka selalu belajar, bereksperimen, dan berani mencoba. Terus bangun lagi setelah jatuh. Jadi bukan berarti mereka nggak belajar, justru mereka nggak pernah berhenti belajar. Dan kuliah itu sebenarnya bukan hanya sekedar memperdalam ilmu, dan nanti kita berkarir di bidang sesuai dengan ilmu kita. Tapi banyak pelajaran lain yang bisa diambil dari situ. Mulai dari bersosialisasi dengan teman dan dosen, belajar tata krama, negosiasi, daya juang saat kita bikin paper atau skripsi, dan lain-lain. Jadi, kuliah nggak hanya sesempit itu. Nah, di bagian tengah buku ada satu cerita yang pendek banget. Cuma 1 halaman, bahkan nggak sampai 1 halaman, tapi menurut saya masuk banget sih. Judulnya, Aku Cuma Pengen Buat Orang Tuaku Bangga. Saat kita terlalu muluk dengan keinginan kita, kadang kita jadikan orang tua sebagai alasan. Kita sering bilang, aku cuma pengen buat orang tuaku bangga. Tapi bagi orang tua, itu cuma kebutuhan sekunder, atau malah enggak sama sekali. Orang tua justru lebih butuh seorang anak yang bisa mendengar, menolong, dan berbakti. Sesederhana itu. Saya kira segitu dulu aja bocoran cerita-cerita dari buku ini. Isinya masih banyak banget cerita-cerita ringan yang relevan dengan kehidupan kita. Tapi terlalu banyak juga kalau saya ceritain semuanya di sini. Jadi, silakan beli bukunya. Semoga bermanfaat. Terima kasih.